Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Ya, semoga saja saya doakan ya subscriber saya selalu sehat ya, dan juga dilimpahkan rezekinya ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman ya, saya tadi pagi ya sudah mereview terkait dengan bagaimana sih Kordao itu masalah price-nya ya teman-teman ya. Dan di situ sih banyak yang membuli, banyak yang nyinyir dan sebagainya, sehingga perlu saya bahas juga terkait dengan bagaimana sih peran daripada Kordao ke depan dan bagaimana sih kira-kira dibandingkan dengan koin-koin yang lain, supaya istilahnya kita sendiri paham ya, kita akan paham bagaimana semua koin itu yang saat ini nilainya ribuan US dollar itu sebenarnya butuh proses ya, butuh proses. Untuk itu sebentar saya akan lihatkan data-datanya sehingga kita semua mari sama-sama belajar teman-teman. Jangan saling membuli ya. Kita semua kita terima apa yang ada. Oke teman-teman ya. Untuk Kordao untuk saat ini saya laporkan di tanggal 9 Februari yaitu 4,63% turun 3,2%. Ini data Coin Market Cap teman-teman. Dan sebagai informasi saja bahwa di scan Kordao ya sudah ada datanya teman-teman ya, sudah ada datanya. Oke, coba saya refresh dulu sejenak teman-teman. Apakah harganya masih 4,7? Oh ya, ini ya 4,65. Jadi tampilan di Kordao juga ada datanya. Di sini 4,65. Yang berikut di sini ada market cap-nya 207 dolar, 7 juta US dollar ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi ini dikatakan circulating supply baru 44,6 juta dari total yang diinformasikan di Coin Market Cap, yaitu 131 juta teman-teman. Dari total semua adalah 2,1 miliar koin. Oke, pertanyaannya yang saya simak tadi ya teman-teman ya, loh bang, ya nggak mungkin lah, itu ribuan US dollar, Bitcoin saja hanya 21 juta, Ethereum hanya 122 juta. Ya memang benar teman-teman, jumlah Bitcoin sekian, jumlah Ethereum itu sekian ya. Tapi mungkin sedikit saya kasih informasi sedikit ya teman-teman ya. Ini saya bahas dulu, saya flashback dari sebelum-sebelumnya ya, 1 hari yang lalu. Di sini ya saya mau menganalogikan ini adalah wallet A. Pertama sumbernya adalah 525.600.000 ya teman-teman ya. Ini adalah core dengan asumsi 25%. Ini yang data sebelumnya sebelum dibagi-bagi ya teman-teman ya. Setelah itu dibagi lagi ya menjadi 392.600.000 dan di sini ditransfer ke wallet B ya 01X11 ini 133 juta teman. Selanjutnya teman-teman ya, saya informasikan lagi dari 133 juta dan di sini menghasilkan 132.848. Kenapa bang kok berkurang? Ini berkurang karena untuk membiayai gas fee teman-teman. Jadi teman-teman dapat 0,1 untuk gas fee mengklaim itu ya dapat dari sini ya. Mereka membagikan secara gratis juga. Oke. Jadi saya bisa asumsikan ya teman-teman, saya membuat tabel. Nah, tabel ini ya saya berdasarkan data yang di situ. Di sini dari 525 juta ya, ini menjadi 392 juta dan di sini dengan rincian bahwa dibagi lagi ke wallet B ya yang 0x11 itu 133 juta. 133 juta ini akan menjadi 132 juta ya. Dan rincian bahwa sisanya ini dibagikan sebagai gas fee kepada holder pada batch pertama teman-teman ya. Dan saat ini saya informasikan ya teman-teman, data analisis lewat scan Kordao ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi analisisnya adalah 112.399.068 Kordao ya. Sehingga total yang diklaim itu ada 20 ya, 20.449. Coba kita cek di data sini. Oh ya. Jadi 20 juta teman-teman. Sementara di sini circulating supply-nya baru dikatakan di sini ada 44 juta ya teman-teman ya. Nah, jadi yang kita klaim itu teman-teman kalau berdasarkan yang data scan Kordao yang ada di situ ya, saya nggak tahu kalau mungkin melebar kemana-mana ya.
Tadi tolong dikoreksi, saya hanya bisa mengasumsikan dari sini dulu. Yang diklaim kita itu secara gratis itu ada sekitar 20 juta ya teman-teman. Untuk data saat ini pasti akan terus bertambah ya teman-teman ya. 20 juta. Dan ini ya tentunya ya pertanyaannya, Bang, apakah harga nanti akan naik atau turun? Ya pasti untuk sementara ya. Untuk saya pribadi ya pasti akan agak turun teman-teman. Kenapa? Karena yang dilepaskan masih dalam jumlah sedikit, sementara stok juga masih banyak ya. Jadi tolong jangan dibully membuli nih teman-teman. Ya, terus selanjutnya nanti ketika pasti akan ada batch pertama, batch kedua itu adalah titik kritis di mana harga Kordao itu mungkin agak turun-turun sedikit ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ingin memflashback, apakah koin-koin sebelumnya itu nggak dibully? Ya dibully. Ya kayak Kordao begini teman-teman ya. Bitcoin, saya contohkan Bitcoin teman-teman dari data investing ini ya ini. Harga Bitcoin sekarang adalah 22.703 ya teman-teman ya. Ini 22.000 ya teman-teman ini. Ini merupakan induknya dari altcoin. Oke. Apakah teman-teman paham ya, pada Agustus 2010 itu harganya hanya 0,1 US dollar teman-teman ya. September 0,1 US dollar, Oktober 0,1 US dollar itu harga Bitcoin. Dan itu terus terang ya banyak yang membuli ya, membuli harganya, tidak laku lah, untuk apalah blockchain dan segala macam ya. Makanya ada si Jeremy itu ada seorang influencer ya yang mengatakan bahwa nanti ke depan harga Bitcoin itu akan ribuan. Nah itu juga dibully lagi. Sekarang kan terbukti butuh waktu berpuluhan tahun teman-teman. Ini dari 1 ke 4 dan seterusnya, ini lompat ke Mei 2013 menjadi 139 dan Desember 2013 menjadi lompatan terbesar ribuan, yaitu 1205 US dollar. Setelah pembukaan pada Januari itu turun menjadi 805 dolar. Terus bagaimana sih dengan Ethereum? Nah ini teman-teman, ini harga Ethereum sekarang adalah 1632 US dollar ya, ribuan US dollar. Sementara harga pembukaan itu ada 11,41 US dollar. Terus turun menjadi 8,74 dan ya, ini grafiknya juga masih sedikit ya. Ya. Grafiknya masih sedikit sama dengan Kordao untuk saat ini ya. Harganya juga dari tadi malam itu 9 turun ke berapa? 6 ke 5 sekarang ke 4 ke 3 ya. Dan saya nggak tahu apakah akan turun lagi ya. Nanti teman-teman taruh saja di kolom komentar ya teman-teman. Taruh saja di kolom komentar ya. Seperti apa perkembangannya. Terus kenapa Bang? Kira-kira harganya akan mampu ribuan US dollar? Ya menurut opini saya pribadi, kalau untuk ratusan US dollar itu akan dicapai. Tapi ya belum juga saat ini teman-teman ya. Belum ratusan US dollar. Ya semoga saja karena holdernya kuat dengan segala macam utilitas yang dibangun, project white papernya jelas, semoga saja bisa tembus sampai ribuan US dollar ya, itu saja. Karena apa? Karena yang pertama saya katakan di sini, yang pertama ya 1 jam yang lalu Kordao itu merilis lagi ya. Jadi mereka punya tugas mereka itu terus terang itu akan bertubi-tubi, tidak ada istilahnya istirahat. Mereka ingin, karena melihat situasi juga lagi sekarang turun, mereka langsung keluarkan white paper lagi. Kalau teman-teman lihat ya di white paper ini, kita coba ya, memang sih ada sedikit perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan, cuma saya tidak mau menjelaskan lagi terkait dengan white paper. Nah, cuma yang saya akan lihat lagi di sini terkait dengan ini ya teman-teman ya, pasokan suplainya. Yang pertama 2,1 miliar dan di sini dikatakan bahwa akan dibayarkan selama 81 tahun teman-teman ya. 81 tahun teman-teman ya. Dan di sini katakan ya subsidi itu akan dihilangkan ya, dihentikan pada 2040 ya, pada blok Bitcoin dengan menjadi validator di jaringan core dengan memanfaatkan kekuatan hash yang ada. Jadi ini strategi mereka sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Bang, apakah nanti akan bisa ribuan dolar? Ya nggak mungkin.
Ya tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Yang pertama ini kan mereka tidak langsung dilepaskan 2,1 miliar ya. Bukan kalau misalkan Bitcoin kan 21 juta sementara Ethereum ya memang, tapi kan butuh step ya teman-teman. Walaupun jumlahnya besar, tapi setidaknya kalau menurut saya secara pribadi ya ratusan US dollar itu masih bisa teman-teman. Di lain sisi teman-teman ya, di sini Cijerim ya, ini merupakan orang dalamnya Cordao teman-teman ya, termasuk sama si Brandon Sedo. Dikatakan bahwa yang pertama di 19 jam yang lalu itu baru diklaim sejumlah 8 juta core dengan total asumsi ada 2,4 juta di stake ya teman-teman ya, di delegate. Sisanya di mana? Ya ada yang di hold, ada yang langsung dilempar ke bursa, langsung dijadikan cuan, ya itu kan rezeki teman-teman ya. Yang berikut dilaporkan lagi 9 jam yang lalu ya. Di sini updatean dari 12 jam ya, dikatakan ya di sini ada 14,2 juta yang sudah diklaim ya teman-teman. Jadi yang data saya ini adalah data terkini, ada sekitar 20 juta itu data terkini saya teman-teman. Yang berikut di sini ternyata yang di stake adalah 5,4 juta yang sudah di stake. Untuk itu saya langsung memberikan simulasi juga teman-teman. Dari 19 jam yang lalu ya, di sini ada user 294.000 dengan total klaimnya ada sekitar 8 juta, stake-nya itu 2,4 juta. Maka di sini ada perincian untuk di stake itu adalah 30% teman-teman ya. 30%. Sementara ya untuk 9 jam yang lalu dengan user itu 588.000 ya, dengan klaim sudah mencapai 14,2 juta dan stake itu ada 5,4 juta, ada kenaikan untuk mendelegate orang atau menstaking ini karena berharap harga ini ke depan bisa lebih baik. Dari 30% ini menjadi 38%. Itu artinya apa? Dari waktu ke waktu orang yang melakukan staking di Cordao ini makin meningkat. Artinya apa? Ya, orang-orang yang ingin menahan kelangkaan dari Cordao itu juga banyak ya, semakin meningkat ya. Nanti Cordao pasti akan butuh waktu teman-teman untuk bisa menaikkan harga seperti sejarah Bitcoin, seperti sejarah Ethereum ya, butuh waktu ya. Tidak serta-merta ya teman-teman. Saya pikir itu saja yang saya bisa informasikan ya. Semoga ini menjadi referensi buat kita semua, dan berikan komentar yang positif aja teman-teman, nggak usah membuli ya. Kita bangun komunitas cryptocurrency ini yang positif, yang sifatnya cool, dingin, yang bisa membuat kita nyaman untuk bisa melakukan investasi di masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.